Oke, untuk penguraian vektor, materi selanjutnya penguraian vektor. Nah, penentuan nilai dan arah resultan. Penentuan nilai dan arah resultan dua vektor. Misalkan gini, ada dua vektor F1 dan F2. Nah, F1 dan F2 ini diapit oleh sudut alfa. Kalian ditanya berapa nilai resultannya? Nah, berarti untuk menghitung nilai resultan, kalian gunakan rumus akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alfa. Untuk menentukan arah vektor dapat ditentukan dengan rumus sinus. Nah, F2 per sin alfa sama dengan R per sin beta sama dengan F1 per sin gamma. Oke. Nah, penguraian vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau lebih komponen vektor. Nah, misalkan gini, ada sebuah vektor F. Dia diapit oleh sudut alfa terhadap sumbu X. Maka, kalian uraikan dulu vektornya, si F ini. Karena dia diapit oleh sudut alfa, maka kita tarik nih garis terhadap sumbu X, berarti namanya Fx. Terhadap sumbu Y, ini berarti uraian vektornya Fy. Berapa besarnya Fx dan Fy? Nah, Fx itu vektor F-nya dikali cos alfa, karena sudut alfanya dekat dengan sumbu X, berarti dia bernilai cos. Gitu ya. Kemudian Fy, berarti F kali sin alfa. Nah, karena dia, kalau X-nya cos, berarti nanti di sini Y-nya yang sin. Nah, F itu adalah vektor F, Fx itu adalah komponen vektor terhadap sumbu X, Fy adalah komponen vektor terhadap sumbu Y, alfa itu adalah besar sudut yang dibentuk antara vektor F ini terhadap sumbu X. Lanjut. Nah, sudut-sudut istimewa trigonometri. Misalkan gini nih, ini alfa. Alfa itu adalah sudut. Kan satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, ini kenapa disebut sudut istimewa? Karena nilai-nilainya sudah mutlak atau nilainya mudah kita ingat gitu. Makanya disebut istimewa. Nah, misalkan gini, sin 0 nilainya itu 0, sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2 dan seterusnya sampai sin 360. Nah, kalau cos, misalkan cos 0 itu nilainya 1. Cos 30 nilainya setengah akar 3 dan seterusnya. Tangan juga begitu. Itu disebut sudut istimewa. Kemudian di sini misalkan ada contoh nih. Ada sebuah vektor yang panjangnya 20 cm. Dia membentuk sudut 30 terhadap sumbu X. Positif. Nah, berapakah komponen vektornya? Nah, kalian disuruh mencari nih komponen vektor sumbu X dan sumbu Y-nya. Tadi kan komponen vektor sumbu X itu bernilai AX kan? Nah, AX itu adalah A dikali cos alfa. Karena sudutnya di sini nih. Nah, berarti A-nya itu tadi 20 cm dikali cos 30. Nah, berarti 20 dikali cos 30, lihat di tabel yang tadi, nilainya setengah akar 3. Nah, berarti 20 kali setengah itu kan 10, jadi 10 akar 3. Nah, kemudian komponen vektor pada sumbu Y. Nah, berarti AY sama dengan A dikali sin theta. A-nya itu 20 cm dikali sin 30. Nah, di sini berarti 20 kali sin 30 itu nilainya setengah. 20 kali setengah 10 cm. Gitu. Nah, contoh lain, ini ada dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing nilainya 10 Newton dan 20 Newton. Jadi F1 10, F2 20. Nah, F1 dan F2 ini diapit oleh sudut alfa 60 derajat. Kalian ditanya, berapa sih besar nilai resultan vektornya? Nah, tadi kan rumusnya resultan vektor itu akar gitu kan, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Nah, F1-nya di sini 10 kuadrat. F2-nya
Oh maaf, ini harusnya 20 ya, ini belum diganti sama Ibu. 20 kuadrat ditambah 2 kali F1 10, dikali F2-nya 20, dikali cos 60. Nah ini 10 kuadrat 100 di sini. Nanti ini 20 kuadrat 200. 2 kali 10 kali 20, ini nanti 200 di sini. Dikali cos 60 itu setengah, lihat tabel. Nah, nanti ini kalau dihitung jumlahnya itu akar 700. Itu sama dengan 10 akar 7. Ini agak ralat ya, ralat di sini. Oke, nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi yang selanjutnya ini, penguraian vektor. Nah, coba dilihat yang sudut istimewanya ini. Nah, sudut istimewanya ini nanti ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini nanti ada di tabelnya. Ibu perbaiki nanti di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini?